Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke luar negerinya di Amerika Serikat. Prabowo bukan hanya bertemu dengan Joe Biden, namun juga sudah bertelepon dengan Donald Trump. Bagaimana kerjasama kedua negara ke depan, kita akan bahas bersama dengan Rati Herning Tias yang merupakan pengkaji politik luar negeri Indonesia. Selamat pagi, Mbak Rati. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Adrian. Iya, setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat, dia bertemu dengan Biden dan juga bertelepon dengan Donald Trump. Apa dampak positif dan juga negatifnya mungkin untuk Indonesia? Ya, sebenarnya kunjungan Presiden Prabowo ini menunjukkan bagaimana Presiden berusaha untuk bergerak cepat gitu ya. Setelah pelantikan, dia gunakan momentum itu untuk re-approaching kembali kepada partner-partner strategisnya. Kemarin sudah dengan Cina, kemudian saat ini ada di Amerika, setelah itu akan ada di forum-forum multilateral seperti APEC dan G20, kemudian ke Inggris. Ini sebenarnya bagian dari bagaimana Presiden Prabowo ini berusaha untuk memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan kerjasama-kerjasama strategis seperti yang dia janjikan dalam pidato pelantikannya. Dan sebenarnya sikap Presiden ini dengan berkunjung ke mitra-mitra strategisnya termasuk ke Amerika ini adalah penegasan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa 1.000 kawan itu terlalu sedikit, 1 lawan itu terlalu banyak. Dan ini menunjukkan betapa Presiden ini mengutamakan politik luar negeri bebas aktif, tetapi juga menekankan pada kolaborasi dan tidak konfrontasi. Karena dalam situasi saat ini, kolaborasi adalah salah satu cara terbaik gitu ya untuk mendapatkan berbagai potensi. Nah, di Amerika sendiri kita melihat bahwa ini kan momentumnya setelah Trump dipastikan akan segera menjadi presiden Amerika. Ada peluang tetapi juga tantangan dari pemerintah Amerika sendiri di bawah Trump. Kalau tantangan jelas bahwa dalam kampanyenya itu calon presiden ini selalu menekankan tentang nasionalisme ekonomi, tentang proteksionisme, juga tentang Amerikanisme. Bagaimana Amerika akan selalu menempatkan Amerika first gitu ya, Amerika yang pertama. Tapi kalau kita melihat peluangnya juga ada. Itu ketika Trump juga menjanjikan tentang corporate welfare misalnya, memberikan potongan pajak bagi para pengusaha yang dianggap akan memberi insentif terhadap pendapatan lebih banyak dari industri atau dari perusahaan-perusahaan ini. Indonesia juga sebenarnya bisa memainkan peluang itu dengan ketika pemotongan pajak itu dilakukan untuk korporasi, ada potensi bahwa korporasi-korporasi ini akan mengekspansi bisnisnya termasuk ke luar negeri. Nah, inilah peluang yang mungkin bisa menjadi salah satu situasi yang ditangkap oleh Presiden dan harus segera bergerak cepat gitu. Mbak Rati, tapi kan yang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo ini baru Presiden petahana ya, Joe Biden, bukan Presiden terpilih Donald Trump. Untuk Donald Trump ini baru melalui sambungan telepon. Apabila kita melihat karakter dari Donald Trump, sebenarnya untuk memperkuat hubungan bilateral keduanya lebih baik cukup lewat sambungan telepon atau harus bertemu secara langsung? Ya, kalau mau menunjukkan intensitas kita, keinginan untuk menjalin hubungan lebih dekat, ya pasti ketemu langsung itu akan lebih baik ya. Karena biasanya presiden yang baru terpilih itu akan berkunjung ke mitra paling strategisnya, termasuk nanti Presiden Trump ketika nanti setelah dilantik akan berkunjung ke negara mana. Dan itu menunjukkan mitra strategis atau yang menjadi prioritasnya. Jadi kalau melihat bahwa sekarang ini posisinya masih dengan Joe Biden, tapi Trump juga melakukan hubungan telepon. Sebenarnya ini menunjukkan keinginan untuk keberlanjutan gitu. Siapapun yang akan menjadi presiden, Indonesia tetap menempatkan Amerika sebagai mitra strategisnya. Dan jangan lupa kemarin sebenarnya presiden sudah bertemu dengan USIS ya, United States Indonesia United States, saya lupa kepanjangannya. Tapi mereka adalah kelompok para pengusaha. Ada 12 pengusaha yang hadir dengan pertemuan itu. Dan ini sebenarnya salah satu cara yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini masih mempertimbangkan Indonesia sebagai tempat untuk melakukan aktivitas bisnis termasuk investasinya.
Kesempatan Presiden Prabowo untuk bertemu Trump ini bisa terjadi sore hari ini waktu Amerika Serikat sebelum Prabowo pindah ke negara selanjutnya. Kalau memang jadi bertemu, hal apa yang perlu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Donald Trump? Ya, kalau kemudian peluang itu ada, yang pasti Presiden perlu menekankan bahwa Indonesia tetap memegang teguh ya prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak kepada blok ataupun pada negara manapun. Semuanya adalah negara-negara strategis, termasuk Amerika. Lalu yang kedua menekankan bahwa ekonomi menjadi salah satu pilar utama yang perlu di diperkuat antara Indonesia dan Amerika, khususnya ini untuk mengantisipasi potensi-potensi adanya proteksionisme terutama untuk komoditas Indonesia yang masuk ke Amerika, karena kita tahu Amerika adalah salah satu ya mitra utama dagang ekspor kita ke luar negeri, sehingga eh, ancaman ketika kampanye Trump yang mengatakan secara global dia mempertimbangkan akan mengenakan tarif sampai 10% itu bisa dicegah. Artinya dengan pertemuan secara personal ini ada banyak aspek yang bisa digali gitu ya dari potensi-potensi ke depan antara Indonesia dan Amerika. Ya, Mbak Rati tadi sama dari sisi ekonomi, apakah lewatan Presiden Prabowo ini bisa membawa oleh-oleh investasi dari luar negeri? Harapannya iya, jelas pasti yang diharapkan akan ada komitmen yang diberikan oleh Amerika kepada Indonesia. Tapi karena ini ada periode transisi, kemungkinan baru berupa apa ya, komitmen tentang apa yang akan diberikan atau akan ditransaksikan antara dua pihak. Karena bagaimanapun di periode akhir ini Presiden Joe Biden sudah di posisi lame duck ya, dia tidak akan bisa mengambil keputusan-keputusan strategis, sementara Trump pun juga belum dilantik. Jadi approaching ini sebenarnya lebih kepada penegasan bahwa Indonesia ada loh sebagai partner strategis Amerika, dan Indonesia membutuhkan lebih banyak kerjasama ke depan. Gitu. Jadi untuk komitmen dalam bentuk kesepakatan, misalnya seperti kalau kita bandingkan kemarin ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, kan langsung ada kesepakatan tentang 156 triliun yang akan dijanjikan diinvestasikan. Tapi karena posisi Presiden di Amerika saat ini mungkin tinggal 2 bulan ya, nanti 21 Januari akan ada pelantikan. Artinya yang bisa dilakukan sekarang adalah menguatkan komitmen bahwa Indonesia akan selalu menjadi partner strategis Amerika dan mempertimbangkan tentang apa saja yang nanti bisa dikerjasamakan. Jadi sebenarnya yang penting adalah setelah pertemuan ini tim Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perdagangan, Investasi dan Ekonomi dan lain harus secara intens terus melakukan kontak melalui diplomasi ekonomi ya, untuk memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ini punya makna dan akan memberikan banyak peluang sekaligus komitmen tentang investasi. Kita kembali ke kebijakan yang akan dilakukan Trump jika dia sudah menjabat resmi sebagai presiden, adalah akan menaikkan tarif dari barang-barang terutama dari Tiongkok. Efeknya adalah Tiongkok bisa saja mencari pasar baru seperti ke India atau Singapura yang sebelumnya ini merupakan pasar Indonesia. Kita bisa bersaing tidak dengan Amerika Serikat nanti? Ya, yang pasti harus bisa gitu ya. Tetapi kemudian pembuktian tentang apakah kita bisa bersaing itu harus juga diikuti oleh berbagai pihak di dalam negeri yang memastikan bahwa produk-produk kita akan kompetitif. Jadi kalau pemerintah di luar sudah melakukan upaya untuk mencegah adanya proteksi terhadap komoditas kita, tetapi kemudian tidak diikuti di dalam negeri dengan upaya untuk meningkatkan standar, kemudian juga meningkatkan daya tarik dari komoditas kita, ini juga agak berbahaya ya. Jadi memang yang namanya aktivitas untuk melakukan perdagangan itu tidak hanya pada pemerintah yang melakukan upaya-upaya diplomasi untuk mencari pasar, mencari peluang-peluang baru, tetapi juga di domestik harus diikuti dengan kesiapan komoditas-komoditas kita untuk bisa masuk pasaran. Harus mencoba alternatif-alternatif yang lain yang tentu saja mengikuti standar-standar internasional yang bisa diterima. Karena memang seringkali problem komoditas kita, terutama yang non-migas, untuk bisa menembus pasar ekspor itu adalah apakah standarnya sudah memenuhi. Karena kadang
pemahaman tentang standar yang dibutuhkan setiap negara untuk bisa dimasuki oleh produk kita itu pasti berbeda. Sehingga ini perlu ada ada kerjasama intens gitu antara pihak yang bekerja untuk melakukan diplomasi di luar dengan mereka yang ada di dalam untuk menyiapkan komoditas kita supaya lebih kompetitif dan bisa masuk ke pasar-pasar internasional. Oke Mbak Rati, selain dari segi ekonomi, tentunya yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana Presiden terpilih Donald Trump ini bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Nah, dengan lawatan Presiden Prabowo saat ini juga sedang berada di Amerika Serikat, apa yang bisa diberikan oleh Presiden Prabowo, baik itu merupakan usulan maupun dorongan terkait dengan sikap Indonesia yang nantinya juga bisa memperkuat hubungan bilateral antara keduanya? Yang pasti Presiden kita ini akan berusaha untuk memberikan saran gitu ya. Kalau kemudian kita mau mengatakan menekan pasti tidak ya, tetapi memberikan saran dan konsekuensi jika konflik itu terus berlanjut. Artinya stabilitas keamanan dunia termasuk karena konflik-konflik ini akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Terutama karena Presiden Trump ini akan lebih fokus kepada upaya menjadikan Amerika great again gitu, pasti ekonomi menjadi pilar yang sangat penting. Konsekuensi konflik yang terus-menerus terjadi, baik itu di Timur Tengah maupun yang ada di antara Rusia dan Ukraina, ini menjadi salah satu yang menghambat potensi peningkatan ekonomi. Jadi kalau kita melihat lagi perang yang terjadi di dunia ini, di kampanyenya Trump sudah mengatakan bahwa untuk Ukraina dia akan menekan supaya segera menghentikan perang. Karena bagaimanapun Ukraina ini kan punya kepentingan di NATO ya. Dan kita ingat di tahun 2017 ketika Trump menjadi presiden, salah satu yang dia kritik adalah tentang NATO dan komitmen anggotanya untuk sharing budget gitu ya. Dan ini tentu menjadi concern bahwa perang ini menghabiskan biaya. Dan pasti Amerika di bawah Trump tidak ingin mengeluarkan budget terlalu besar lagi untuk membiayai perang yang ada di antara Rusia dan Ukraina. Sementara kalau kita lihat di Timur Tengah, memang potensinya kalau saya sih menganggap bahwa Trump berupaya untuk segera gencatan senjata. Tapi apakah kemudian penyelesaian setelah gencatan senjata itu pemerintah Trump akan mendorong pada two-state solution? Kayaknya kok enggak ya. Kalau kita lihat track record-nya Trump ini kan ketika dulu menjadi presiden saja dia memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem. Mungkin dia lebih pada mengintensifkan kerjasama di regional Timur Tengah sendiri melalui Abraham Accord yang dulu menjadi salah satu pencapaian Trump. Artinya kita harapkan agar bisa ada regulasi terbaik untuk di Timur Tengah ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, pengkaji politik luar negeri Indonesia, Rati Hernining Tias. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.